doa. Silakan. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap mengawali pertemuan itu kita akan mulai dengan Tadarus. Surat keberapa ayat keberapa? Ar-Rahman ayat 19. Buka surat Ar-Rahman ayat 19. Taqabbalallahu minkum. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, lalu kita belajar tentang Ada yang masih ingat apa itu suhu? Suhu adalah keadaan panas atau dingin suatu benda. Oke, suhu itu keadaan panas atau dingin suatu benda. Kira-kira apa yang membuat suhu benda berubah? Kalau bagus sekali. Itu kita akan belajar tentang kalau. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu boleh dibaca satu orang tujuan pertamanya? Saya Pak. Boleh ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kalor dengan benar. Bagus sekali. Yang laki-laki? Boleh, bahkan dalam pembelajaran kita kali ini itu dia berbeda seperti biasanya. Karena hari ini itu kita akan belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita mau cari tahu solusinya melalui rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita gunakan nanti. Jadi setiap rangkaian kegiatan yang kita lakukan akan dinilai. Ada 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikologis. Jadi supaya lebih semangat ya, supaya ada jiwa dan jasadnya itu menyatu, biasanya kita lakukan Expresinya itu sederhana. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5 kali. Jadi ini nanti akan diilustrasikan melalui media platinia. Oke, bisa dilihat. Oke, yang ini itu yang Pak Guru tunjuk, ini apa namanya? Termometer. Sudah sih fungsinya apa termometer? Mengukur suhu. Oke. Sekarang ada cairan. Ini apa? Air. Ini? Sekarang saya tanya dulu. Ukurannya beda nggak? Banyaknya beda nggak? Sekarang ini apa? Batu bata. Ini? Besi. Oke, silakan amati apa yang terjadi ketika kedua benda ini Pak Guru panaskan. Bata sama Besi. Mana yang duluan bergerak naik? Batu bata. Dan diamati ya. 2 rangkaian kegiatan, yang pertama air dengan minyak, yang kedua dengan Besi dan besi. iya. Tentu sebagai manusia pasti ada rasa penasaran, pengen tahu. Oke. Sekarang dalam fisika itu pengen tahunya bisa dijabarkan di dalam sebuah rumusan masalah. Sekarang Pak Guru kasih waktu 1 menit bikin rumusan masalah dari kedua
kegiatan yang Pak Guru tampilkan di layar. Sudah? Sudah. Oke, saya minta 3 perwakilan untuk menyampaikan rumusan masalahnya. Boleh Windari? Mengapa minyak jika dipanaskan akan menghasilkan suhu yang tinggi, sedangkan air tidak menghasilkan suhu yang tinggi, padahal apinya sama besar? Ini, ya, Vivi. Apa yang membuat batu bara cepat suhunya cepat meningkat ketimbang besi? Bagus sekali. Intinya mengapa terjadi perbedaan kenaikan suhu ya? Iya. Padahal sumber apinya Berbeda. misalnya sama. Tapi supaya lebih tertib, kita bagi ke 5 kelompok yang kemarin. Jadi Pak Guru kasih waktu untuk duduk berdasarkan kelompok ini. Sudah ya? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Dengan kerja peserta didik. Oke, boleh diambilnya. Langkah kegiatannya, kemudian ditahan kegiatannya. Oke, selanjutnya pilihlah satu dalam kelompokmu yang akan bertugas sebagai notulen, yang catat. Nah, cepat pilih. Yang catat siapa? Messi, Cahaya, Julia, Nia, saya. Ini, oke. Itu yang catat. Yang pegang stopper, Nurul. Ini. Yang pegang stopper, Endari. Kiki. Cinta. Yang baca termometer, Melisa. Yang ini. Iya, Dila. Oke. Iya. Yang itu. Sri Wulandari. Ya. Oke, sama informasinya karena aku saking sayangnya. Ini spiritus nanti kalau mau dimaksikan jangan di Iya. Tapi Tutup pakai tutup. Iya. Ini dibagikan ke teman-teman. Ya belum isi termometer isi ini spiritusnya. Empat, berarti suhu awalnya 3, 2, 1. Ya, jaga lili. Ya. Oke, 3, 2, 1. Tulis di isi 100. Iya. 50. Iya. Kemudian 200. Oke. Yang ini ya 100 itu contek aja yang di atas.
Tulisnya 1 menit 06 detik, 01 detik. Iya. Ganti ke 200. Tidak, ikuti ini sampai 28. Kalau udah 28, catat berapa waktunya. Nah, sudah. Berarti sampai 28. Tulis 28 di sini. Iya, sudah. Kalau sudah selesai, matikan. Ya, oke. Siap. Kalian semua, silakan tugasnya adalah lakukan analisis. Analisis dengan cara apa? Hitung dulu, baru kamu buat perbandingan dari data ketiga data yang kamu gunakan itu. Kemudian isi di poin A, B, dan C. Oke. Yang ini berapa? 25 1. 29 dikurang 24 berapa? 5. 13. Oke. Sekarang pakai ke bawah. Ini 1, 2, 3 berarti semakin lama. Semakin lama pemanasannya. Terus? Bukan Bukan perubahan. kalau Perubahan. Ya. Pemanasan. Terus ada ejak banyak. Kita masuk ke presentasi. Riri, silakan baca dulu tabel kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Yang lain boleh kasih tanggapan ya? Ya. Oke, boleh, Riri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai perubahan suhu dan kalor. Jadi pada tabel pertama di sini kita tulis dulu berapa jumlah waktu yang kita butuhkan untuk menambahkan atau menaikkan suhunya, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi hasil pengamatan kami tadi adalah suhu awannya sebesar 27 derajat Celcius. Kita tulis di sini. Oke, pada waktu pertama pas pengamatan kami mendapatkan suhu apinya itu sebesar 31 derajat Celcius. Dan pada pengamatan kedua yaitu 37, kenaikan suhunya itu akan semakin meningkat, yaitu menjadi 37 derajat Celcius. Dan setelah 3 menit kemudian perubahan suhunya itu semakin tinggi lagi, yaitu menjadi 42 derajat Celcius. Dan perubahan suhunya itu sebanyak 4, 6, dan 5. Oke. Untuk pertanyaannya, kami di sini akan menjawab pertanyaan kalor yang diterima identik dengan lama pemanasan berdasarkan data yang diperoleh. Yaitu pertanyaan nomor 1, berdasarkan tabel pengamatan 1, bagaimana hubungan antar kalor T atau lamanya pemanasan dan perubahan suhu delta T. Jadi semakin lama pemanasannya maka akan semakin tinggi suhunya. Jadi ditulis sebesar I sebanding dengan delta T. Nah, untuk nomor yang 2 itu yang B, bagaimana hubungannya antara kalor T atau lama pemanasannya dengan massa benda air. Jadi semakin banyak massa airnya, maka semakin banyak waktu yang digunakan untuk mencapai perubahan suhu yang sama. Jadi ini ditulis sebagai delta sama T sebanding dengan massanya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dipengaruhi oleh massa perubahan suhu sama kalor, jadi secara sistematis ditulis dengan I sama dengan M dikali C dikali delta T. Oh ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapannya, silakan boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Iya. Langsung saja pertanyaannya, mengapa pada setiap perubahan suhu dalam kegiatan pertama itu berbeda? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menyebabkan perubahan suhunya itu pada
pada tabel pertama adalah karena waktu yang kita gunakan itu berbeda. Dari waktu 1 menit ke 2 menit dan 3 menit, itulah yang menyebabkan suhunya itu semakin naik. Oke. Itulah pengamatan atau presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami ada 24 derajat Celcius dan waktu yang kami butuhkan 1, 2, sampai 3. Suhu akhirnya adalah 28 derajat Celcius dan perubahan suhunya 4. Lalu yang kedua, suhu akhir dari air dan penggunaan 1 liter adalah 37 derajat Celcius dan perubahan suhunya 13. Dan waktu yang ketiga, suhu akhir adalah 45 derajat Celcius dan perubahan suhunya 21. Lalu pertanyaannya, kalau yang diterima Q identik dengan lama pemanasan berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan tabel pengamatan 1, bagaimana hubungan antara kalori Q atau lamanya pemanasan dan perubahan suhu delta T? Semakin banyak kalori yang diberikan, maka perubahan suhu semakin meningkat. Berdasarkan tabel kedua, bagaimana hubungan antara kalori Q atau lamanya pemanasan dengan massa benda M? Yaitu semakin banyak massa air yang dipanaskan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, identifikasilah faktor yang mempengaruhi kalor. Faktor yang mempengaruhi kalor antara lain massa, suhu, perubahan suhu, dan waktu. Saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah apa yang mengakibatkan besar kalori itu berbeda. Ya, apa aja? Massa. Jadi massa itu berpengaruh terhadap kalori kan? Makin banyak massanya berarti makinlah untuk pemanasannya. Itu apa lagi? Perubahan suhu. Kalau apalagi semakin lama kamu panaskan, maka suhunya akan makin ya, apa lagi? Jadi secara matematis Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, tepuk tangan. Kerjanya bagus dan pendataannya bagus itu jatuh pada kelompok Ririn dan Kanesa. Tepuk tangan untuk mereka. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini. Jadi perlu saya informasikan, minggu depan itu kita akan belajar materi berikutnya, yaitu materi tentang asas Black. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca